Selamat datang di Italia, kampung halaman dari banyak brand eksotis yang tidak hanya bisa membuat produk dengan bagus atau terlihat bagus, tapi juga bisa membuat klien yang memakainya merasa senang dan percaya diri. Mulai dari fashion, parfum, bahkan mobil seperti Ferrari. Ketika mendengar nama Ferrari, banyak orang akan mengaitkannya dengan mobil balap, di mana hal itu adalah benar karena Ferrari sangat aktif di dunia balap. Namun Ferrari juga punya mobil yang ramah untuk penggunaan harian, misalnya Ferrari Roma. Dan sekarang ada versi terbarunya. Ini adalah Ferrari Roma Spider, Ferrari Roma yang atapnya bisa dibuka tutup. Tapi lebih dari itu, ini menandakan kembalinya atap fabrik ke Ferrari setelah terakhir kali kita melihatnya di Ferrari F430 Spider. Atap fabrik ini punya 5 lapis bahan peredam suara dan bisa dipilih dengan berbagai macam warna yang berbeda-beda, termasuk jahit-jahitan kontras di bahan fabriknya. Karena kita di Italia, kita langsung aja nyetir sambil buka atapnya. Jadi kalau orang Ferrari bilang, Ferrari Roma sama Roma Spider ini dibikin dengan konsep La Nuova Dolce Vita. Sorry kalau salah pengucapannya ya. Yang kalau misalnya kita artikan bisa diartikan sebagai menikmati hidup termanis atau hidup yang termanis atau terindah gitu ya, biar masuk terjemahannya. Dan mobil ini gua rasa sangat erat kaitannya dengan konsep tersebut. Karena Ferrari Roma yang coupe aja itu udah cantik. Malah yang Spider ini lebih cantik lagi dengan atap kanvasnya, terus dengan deck belakang yang dibikin biar bisa menampilkan dua personality dari Ferrari Roma ini. Kenapa? Karena ada bagian yang bahannya itu dari fabric, itu suara adasnya. Ada bagian yang dari fabric sama ada bagian yang body painted gitu. Jadi bisa kelihatan di mana sisi tradisional sama sisi beauty atau keindahan dari mobil ini. Terus gue juga suka bagian dual cockpit dari interior si Ferrari Roma ini. Benar-benar kayak penumpang sama supir itu punya cockpitnya masing-masing. Dan di sini kita masih dapat beberapa hal yang Roma banget. Speedometernya, terus bentuk AC-nya, dan bentuk bagian tengah sini yang kayak gated manual transmission zaman dulu gitu. Plus ada beberapa teknologi baru di Ferrari Roma ini. Pertama, dia udah punya ADAS lengkap, jadi ada lane keep assist yang bunyi dari tadi. Terus dia juga punya kayak emergency braking atau auto braking gitu ya. Terus kalau misalnya kalian penasaran juga, dia masih punya setir yang identik sama Ferrari Roma yang biasa, tapi sebenarnya mobil ini punya sedikit teknologi yang diambil dari Ferrari Purosangue, yaitu adalah touch panel di setirnya itu punya kayak depth gitu, punya kedalaman, jadi biar ngerawanya lebih enak meskipun tetap enakan tombol biasa. Dan Ferrari juga tahu begitu mereka bikin si Roma ini tanpa atap, kan ini layar tengahnya kan ngadep ke atas, jadi mungkin kalau kena matahari itu mungkin agak sedikit susah buat ngelihatnya. Makanya mereka masukin settingan high contrast di sini, biar kalau misalnya kena glare matahari gitu, kita masih mudah buat ngelihatnya. Cuma emang bagusan kalau misalnya ada kayak topi gitu ya, biar ngelihatnya lebih enak. Dan sayangnya beberapa pengaturan kayak jok penghangat, jok pendingin gitu, sama AC-nya itu harus dari sini. Dan bukan yang paling mudah kalau pakai touchscreen. Sama dia udah ready buat Apple CarPlay. Ini kita lagi jalan-jalan di sekitaran Sardinia, Cagliari di Italia. Kita lihat kayak gimana sih mobil ini di kampung halamannya. Ya, gue tahu Ferrari harusnya di Maranello gitu, tapi ya ini masih Italia kok. Sama kayak Roma yang coupe, dia punya mesin 3800 cc V8 dengan 2 turbo. Ya, dia twin turbo dan bisa mengeluarkan tenaga hampir 620 tenaga kuda. Sebagai perbandingan, salah satu Ferrari yang paling ultimate, Ferrari Enzo, itu 650 tenaga kuda. Ini Ferrari yang paling, bukan murah ya, terjangkau. Ini Ferrari paling terjangkau dan tenaganya hampir sama kayak Ferrari Enzo. Waktu udah berubah ya, dan dia juga punya gearbox kopling ganda 8 percepatan yang pertama kali kita temuin di Ferrari SF90 Stradale. Cuma di sini rasionya diubah dikit biar cocok sama karakternya yang sebenarnya dia sebuah Grand Tourer sih ya. Bener-bener, aduh. Kalau misalnya orang suka mungkin agak sedikit terintimidasi gitu kalau pengen nyetir Ferrari,
Di sini nggak, tenang aja. Jadi kita bisa kendarain mobil ini kayak mobil biasa. Kita bisa set gearboxnya di auto dan dia tuh ganti giginya cepet dan juga halus, dan dipakai macet-macetan pun tidak masalah. Nah, udah gitu juga setirnya kalau di mode comfort, kita di mode comfort sekarang enteng luar biasa. Jadi bikin parkir pun gampang, putar balik pun gampang, dan ngomong-ngomong parkir, dia punya surround kamera. Jadi kamera 360 derajat. Jadi kalau misalnya pengen parkir, kita nggak bakal baretin peleknya yang gede banget itu. Dan ngomong-ngomong soal pelek, biasanya kan pelek gede itu bikin bantingannya nggak enak ya. Nah, Ferrari pakai teknologi suspensi baru yang mungkin tidak sama dengan apa yang ada di Puro Sangue. Dan ini jalanan Italia sebenarnya nggak mulus-mulus amat, tapi ini masih nyaman loh. Dan gue pernah cobain yang Roma Coupe itu di Jakarta, dan menurut gue pun itu juga sama nyamannya. Jadi no complain kalau misalnya pengen bawa mobil ini harian, dan kayaknya kalian bakal pengen banget bawa mobil ini buat harian karena kemudahannya, karena bentuknya, dan karena mungkin image yang dipancarkan oleh mobil ini. Karena gimana pun juga Ferrari bukan cuma sebuah mobil ya, ini adalah sebuah gaya hidup seperti itu yang menunjukkan penggunanya itu udah ada di level yang mana. Suara truknya kedengaran banget ya, kita lagi buka atap sih. Dan ngomong-ngomong soal buka atap, kita bisa buka dan tutup atapnya dalam waktu sekitar 14 detik. Dan bisa, nggak perlu sambil berhenti, sambil jalan juga bisa, asal nggak lebih dari 60 km/jam. Plus salah satu hal yang Ferrari banggakan adalah adanya deflektor angin di belakang sini, yang kalau mereka klaim itu bisa menghilangkan suara angin yang nggak enak, itu suara buffeting di bagian sini. Karena itu merupakan salah satu komplain dari, bukan komplain ya, isu dari Ferrari Portofino yang lama. Dan untunglah mereka menggunakan wind deflector ini yang bisa kita deploy secara otomatis sampai kecepatan 170 km/jam. Tapi kalau udah di atas 170 nggak bisa di deploy. Tapi dia tuh naiknya otomatis, kalau kita pengen turunin, kita harus turunin manual. Sebelumnya waktu berangkat ke sini, gua kira kita akan nyetir Ferrari Roma ini di Roma, kan biar namanya sama gitu kan, biar serasi. Tapi ternyata kita nyetir di Pulau Sardinia, Cagliari. Tapi ternyata jalanan di sini juga menarik banget buat dieksplor. Gua sama sekali nggak nyesel ke sini. Pengalaman pertama gue nyetir Ferrari di kampung halamannya dan dengan format setir kiri, ini benar-benar tempat yang indah gitu. Kalau boleh kita bilang ini salah satu driving road yang boleh dicoba. Aspalnya sebenarnya nggak mulus-mulus amat, tapi kita bisa aktifin mode bumpy road, bumpy suspension di sini. Dan mobil ini nyaman banget, kayak sebuah sedan mewah, sebuah sedan luxury. Biarpun ini adalah sebuah Spider dengan tenaga 620 tenaga kuda, yang kalau misalnya kita nggak hati-hati, mobil ini bisa tembus 300 km/jam sebelum kita tahu. Terus pemandangannya gitu ya, bagus banget, gunung, terus hutan, semak-semak, dan ada juga pantai, terus laut gitu kan. Dan di sini kalau misalnya sekarang kan lagi musim gugur ya di Italia, tapi di sini itu sedikit lebih hangat daripada bagian Italia utamanya, pulau utama. Dan nyetir di sini tuh bikin gue inget sama mungkin kayak waktu gue nyetir di Nusa Tenggara ya, mungkin di daerah Lombok, atau mungkin juga di Makassar waktu gue ke Tanjung Bira ya kalau nggak salah. Ini anget ya, lebih anget daripada di pulau utama biarpun lagi musim gugur. Tadinya gue kira bakal dingin, makanya gue bawa jaket ini. Enak banget nyetir di Cagliari ini. Tempat ini dinamakan Sardinia karena terkenal dengan produk sardennya. Posisinya memang lumayan berjarak dari dataran utama Italia, bahkan dia lebih dekat ke Afrika daripada ke Italia. Di sini kita bisa menemukan surga berkendara yang amat memukau. Kombinasi dari jalan tol, jalan pedesaan, dan jalanan pinggir pantai, di mana kita bisa melihat macam-macam pemandangan seperti bukit dan padang rumput, dan juga bisa melihat domba-domba yang sedang berkeliaran. Salah satu highlight dari kita adalah jalanan pinggir pantai yang berkelok-kelok berliku-liku, di mana kita bisa menikmati mobil ini sepenuhnya, dan kadang sesekali berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan pantai di mana laut membentang luas. Cantik ya pemandangannya. Mobilnya juga cantik. Jadi Ferrari Roma standar aja yang bentuknya coupe itu menurutku udah salah satu Ferrari tercantik yang pernah ada. Dan dibikin Spider malah lebih cantik lagi. Tapi memang ada beberapa ubahan dibandingkan versi coupe. Jadi biar mobilnya lebih kuat dan lebih rigid, karena kan dia udah nggak ada atapnya,
Ferrari bikin struktur tambahan biar dia lebih rigid di bagian sini, di dekat pilar, di bagian bawah juga, di pintu, sama di dekat dek belakang. Tapi memang ada beberapa kompromi. Pertama, dia sedikit lebih berat daripada yang coupe. Mungkin selisihnya kayak satu orang dewasa lah. Terus, ruang di belakangnya, jok belakangnya jadi sedikit lebih sempit, apalagi kalau deflektor anginnya dibuka. Dan ketiga, ruang bagasi juga jadi sedikit lebih mengecil. Jadi, di sini ada separator yang bisa kita naikin kalau emang pengen kapasitas bagasi lebih, atau kita turunin. Tapi emang kapasitasnya jadi tidak lebih praktis daripada yang coupe-nya. Terus kalau misalnya atapnya lagi dipasang nih ya, terus separator ini kita naikin, terus kita pengen nurunin atap, nggak bisa karena separatornya harus diturunin dulu. Kenapa? Soalnya kainnya ngelipat ke area sekitar sini dan bakal sedikit makan space di bagasi. Jadi sedikit kompromi untuk mendapatkan bentuk yang secantik ini. Cakep ya. Biarpun kita bilang ini Ferrari yang paling ramah, yang paling mudah dikendalikan, tapi misalnya kita lagi mood gitu, bener-bener pengen coba gimana sih potensi dari mobil ini, dan ternyata dia masih bisa mengakomodir mood kita, mengakomodir adrenalin kita yang misalnya lagi tinggi. Jadi pengendalinya bener-bener balance ya, balance-nya bagus, biarpun ini sebuah GT dengan mesin V8 di depan dan transmisi. Wih, pemandangan lautnya gile. Bagus banget ya Tuhan. Oke, balik lagi. Jadi pengendaliannya masih bagus banget, balance banget, dan biarpun dia bukan pakai power steering hidrolik, kita masih bisa percaya sama grip ban depannya. Front endnya tuh dia mau masih ngegrip atau enggak, terus hidungnya mau ngarah kemana, ini kita masih bisa prediksi dengan baik dan malah menyenangkan. Ada sedikit tendensi understeer, cuma begitu kita ubah si magnetirnya dari comfort jadi sport atau mungkin race, mobil ini langsung mengeluarkan semua potensinya. Jadi perpindahan gigi lebih cepat, gas lebih responsif, dan traction control akan sedikit lebih relax biar kita bisa main-main dengan mobil ini. Bahkan kalau pengen pun sedikit oversteer atau ngepot itu cuma tinggal sedikit kick down aja di tikungan, kita kasih kick down, pantatnya bakal sedikit ngebuang dan kita bisa bersenang-senang dengan mobil ini. Kalau lewatin jalanan pinggir pantai yang berkelok-kelok kayak gini, kita benar-benar bisa ngerasain kalau ini bukan sembarang mobil, ini bukan sembarang Spider. Ini adalah sebuah Spider yang masih ada darah-darah Ferrari, baik dari bentuk maupun pengendalian dan performa. Jadi semua Ferrari itu punya setir yang cepat, termasuk mobil ini. Jadi kita putar sedikit, dia udah berubah arah gitu. Cepat banget, cepat banget. Terus ternyata remnya juga enak gitu. Awalnya kita agak sedikit terintimidasi karena dia pakai rem yang gede banget, terutama di bagian depan. Kita takut nih, ini kalau misalnya kita toel dikit, dia gigit banget atau gimana. Ternyata enggak. Kita bisa takar injekan kita dengan mudah. Kita injek dikit, dia ngerem dikit. Kita injeknya agak dalam, dia juga ngeremnya makin pakem gitu ya. Dan pasti pakem, kenapa? Karena tadi kita bilang remnya gede dan mudah banget buat ditakar. Terus Ferrari ngedelete silencer belakang di mobil ini, silencer knalpotnya ya. Tapi emang mobil ini knalpotnya, biarpun judulnya pakai mesin 3800 cc V8 dengan twin turbo ya, suaranya tuh tergolong adem gitu loh. Gue ngerasain hal yang sama ketika denger suara V12-nya Purosangue, dan si Ferrari Roma Spider ini cenderung adem suaranya. Jadi masih ada beberapa mobil lain yang bermesin V8 twin turbo yang suaranya lebih galak, tapi ini adem. Tapi gue rasa itu bukan gara-gara Ferrari-nya sih, ini mungkin gara-gara aturan di Uni Eropa juga. Jadi kalau di Uni Eropa itu beberapa mobil baru harus pakai PPF, Petrol Particulate Filter, bukan PPF yang film itu ya. Jadi itu tuh buat nyaring beberapa gas yang berbahaya dari gas buang kita, tapi di sisi lain itu bikin suaranya jadi lebih adem juga. Cuma kalau misalnya dipikir-pikir, mobil ini kan karakternya dia tuh pengen luxury tapi understated, cantik tapi nggak pengen terlalu dilihat banyak orang. Sebenarnya knalpot kayak gini mungkin cocok kali ya. Terus ada beberapa catatan lain juga, gue masih nggak suka sama touch panel di setirnya. Jadi kadang-kadang ada bunyi tek gitu. Apa sih? Oh, gue nggak sengaja neken touch panelnya. Terus head unitnya kalau misalnya kena matahari agak susah ngelihatnya, dan lagi-lagi AC segala macam dari sini tuh bukan hal yang bagus buat ergonomi atau fungsionalitas. Sama gara-gara knalpotnya ada, mungkin kalau kita lagi pengen show off ya gitu deh. Tapi ya itu semua bisa dibilang minor kalau dibandingin sama semua yang kita dapat dari Ferrari Roma Spider ini. Dari kecantikannya, terus bentuk tradisional sebuah Spider dengan atap lipat dari kanvas gitu ya, cantik banget. Udah jarang mobil dengan atap kanvas sekarang, jarang sih.
Terus bagian dalamnya cantik, penuh kerajinan tangan ala Italia, teknologinya juga, apalagi sekarang udah ada ADAS. Dan soal karakter atau kepribadian ganda dari mobil ini, satu sisi kita bisa bawa harian dengan tenang, nggak masalah, karena ini Ferrari yang halus, yang mulus, tidak mengintimidasi sama sekali. Tapi di saat kita pengen misalnya lagi mood atau adrenalin lagi naik gitu, mobil ini sangat siap meladeni kita kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Hebat. Oke, 147 km lebih bersama dengan si cantik ini, Ferrari Roma Spider. Dan sepertinya gue bisa memahami apa yang coba Ferrari tawarkan melalui mobil ini. Mungkin gak selamanya Ferrari itu soal kebut-kebutan dengan agresif, darah motorsport, darah racing segala macam. Tapi ada juga sisi lembut dari kuda jingkrak yang satu ini, di mana kita bisa menikmati mobilnya dengan lembut, nyaman, dan mungkin memanjakan. Inilah Ferrari Roma ini, kita bisa melihat sosoknya yang sangat cantik dan elegan, dan bahkan dengan atap terbuka ini, dia bisa memberikan lebih. Kalau mobil sport Ferrari yang lain bisa memberikan lebih dengan cara driving experience yang lebih hands-on, tanpa kenyamanan, dengan jok racing, tanpa karpet, tanpa audio, tanpa AC, dan segala macam, Ferrari Roma Spider juga memberikan lebih, hanya saja dengan cara yang sangat berbeda. Dengan atap terbuka dari bahan fabric yang klasik serta cantik, dia bisa memberikan driving experience yang lebih memukau, dengan kita bisa menikmati lingkungan kita dengan lebih baik, mencium bau-bauan di sekitar kita, dan mendengar suara lingkungan kita termasuk suara mesin V8 twin turbonya. Ya, jadi ini adalah mobil yang bisa memberikan driving experience yang spesial ala sebuah GT berdarah Ferrari. Dan gue tidak akan pernah melupakan Ferrari Roma yang satu ini, karena inilah mobil pertama yang gue kendarai di Eropa, di kampung halaman Ferrari, di Italia, dan pertama kalinya gue nyetir mobil setir kiri di public road, di jalanan umum. Dan ya, mobil ini memberikan kesan yang sangat mendalam buat gue. Gue nggak akan pernah lupa pengalaman ini.